Banyak orang nggak sadar, mereka terjebak dalam hubungan yang secara finansial merusak mental, harga diri, dan masa depan. Penghinaan soal gaji bukan cuma perkara nominal, tapi tentang dominasi, kontrol, dan manipulasi psikologis. Ini bukan sekadar soal ekonomi rumah tangga, ini soal luka batin yang bisa menggerogoti jati diri pelan-pelan. Dan ironisnya, semua itu sering kita toleransi atas nama cinta. Coba bayangin, kamu kerja keras, tiap pagi bangun dengan semangat walau capek, ngelawan rasa malas, lembur sampai malam, nabung sedikit demi sedikit buat ngeraih mimpi. Tapi begitu kamu jujur soal penghasilan ke pasanganmu, bukannya dapat pelukan atau semangat, kamu malah dapat ejekan. Gaji segini doang? Atau wajar aja hidup kita gini-gini aja, lihat penghasilanmu? Kedengarannya mungkin kayak bercandaan kasar, tapi efeknya bisa lebih sakit dari bentakan. Dan yang bikin lebih ngeri, perlakuan kayak gini bisa berulang terus dan jadi normal buat kamu. Di media sosial, pasangan glamor jadi standar hubungan, foto-foto liburan ke Bali, dinner fancy tiap weekend, belanja barang branded seolah jadi bukti cinta sejati. Padahal banyak dari mereka jungkir balik demi ngejar ilusi validasi itu. Gaji bukan lagi sumber penghidupan, tapi jadi tolok ukur apakah kamu pantas dicintai atau enggak. Kalau kamu nggak bisa ikut gaya hidup itu, kamu dianggap gagal sebagai pasangan. Parahnya, banyak yang nggak sadar mereka jadi korban ekspektasi yang nggak manusiawi. Lalu kenapa sih gaji bisa dijadikan senjata dalam hubungan? Karena kita hidup di era di mana nilai manusia sering ditakar dari saldo rekening. Budaya materialistis nyusup ke hubungan pribadi. Dan dari situlah muncul pasangan yang menjadikan uang sebagai alat kendali. Kamu harus nurut dong, aku yang paling banyak kontribusinya. Atau kamu nggak punya hak ambil keputusan karena kamu belum bisa ngasih apa-apa. Ini bukan kompromi, ini pengendalian halus yang dibungkus kata-kata cinta. Kalau kamu ada di posisi ini, stop bilang ke diri sendiri, mungkin emang aku harus berusaha lebih keras, karena seringkali masalahnya bukan kamu yang kurang, tapi kamu berada di hubungan yang penuh tekanan tak terlihat. Pasanganmu mulai nyindir-nyindir, bandingin kamu sama mantannya yang katanya lebih mapan, atau malu ngenalin kamu ke teman-temannya. Lama-lama kamu ngerasa kecil, nggak layak, dan akhirnya bergantung penuh ke dia. Itu bukan cinta, itu penguasaan. Dampak dari hubungan kayak gini bisa sangat dalam. Kamu mulai kehilangan kepercayaan diri. Kamu kerja bukan lagi buat masa depanmu, tapi buat pembuktian. Kamu rela lelah, rela ngorbanin waktu, tenaga, dan kesehatan cuma supaya kamu bisa naik kelas di matanya. Tapi setelah semua itu, kamu masih diremehkan. Dan kamu mulai mikir, mungkin emang aku nggak cukup. Stop, kamu cukup. Kamu berharga, kamu cuma belum ketemu orang yang ngerti cara mencintai tanpa harus merendahkan. Pasangan yang baik nggak akan ngejek kamu karena kondisi kamu sekarang. Dia akan jalan bareng kamu, walau pelan. Dia akan lihat kamu bukan dari slip gaji, tapi dari cara kamu berjuang, dari tanggung jawabmu, dari integritasmu. Kalau sekarang kamu sedang bareng seseorang yang justru bikin kamu minder tiap kali ngobrol soal uang, itu bukan hubungan sehat. Itu racun yang pelan-pelan bisa bunuh semangat hidup kamu. Cinta itu bukan tentang siapa yang lebih kaya, tapi siapa yang mau saling mengangkat. Kamu bisa aja gaji kecil sekarang, tapi punya mindset besar dan kerja keras. Dan pasangan yang baik akan lihat itu. Dia akan bilang, pelan-pelan juga nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama berproses. Bukan malah bilang, kalau kamu kayak gini terus, kita nggak akan bisa punya apa-apa. Mulai sekarang, buka matamu buat tanda-tanda hubungan yang merusak. Pasanganmu mulai membandingkan kamu dengan orang lain, mantannya, saudaranya, atau temannya yang lebih sukses. Dia sering ngeluarin komentar sinis soal uang di momen-momen sensitif. Keputusan finansial selalu harus ikutin dia, karena katanya dia yang paling banyak nyumbang. Dia nggak mau dengerin pendapat kamu karena kamu dianggap nggak punya kontribusi cukup. Kalau kamu merasa relate dengan poin-poin itu bukan perasaan lebay, itu valid. Itu tanda bahwa kamu perlu evaluasi lebih dalam. Karena hubungan sehat itu nggak bikin kamu ngerasa rendah, nggak bikin kamu takut ngomong,
nggak bikin kamu mikir berkali-kali sebelum jujur tentang kondisi keuanganmu. Hubungan yang sehat bikin kamu ngerasa nyaman, diterima, dan dimotivasi, bukan dibebani. Kamu pantas punya pasangan yang bilang, kita pasti bisa bareng-bareng, bukan yang bilang, kamu bikin aku malu. Kamu pantas dengar kata-kata, aku bangga sama kamu, bukan, kamu gitu aja udah capek. Dan kalau pasangan kamu ngatain kamu karena uang, jangan tunggu kamu punya rumah baru berani pergi. Karena orang yang merendahkan kamu di titik terlemahmu, nggak akan tiba-tiba jadi penyayang saat kamu udah sukses. Justru dia akan terus tekan kamu, karena dia tahu kamu pernah bisa ditaklukkan. Lari. Sekarang juga, kamu nggak perlu pembuktian buat dicintai. Kamu layak dicintai karena kamu adalah kamu. Karena kamu berusaha. Karena kamu punya hati. Kalau kamu pernah ngerasain hal kayak gini, tulis ceritamu di komentar. Kita buat ruang aman buat saling dengerin dan saling nguatin. Mungkin ceritamu bisa nyelamatin orang lain yang lagi bingung dan butuh pencerahan. Dan kalau video ini nyentuh kamu, bagikan. Mungkin ada orang di luar sana yang lagi butuh dengar pesan ini tepat hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap waras, tetap kuat, dan tetap sadar bahwa kamu layak dicintai tanpa harus ditakar dari uangmu.